공부도 아니고 돈, 오로지 당신 돈. Hai Sobat Rama, gimana nih hari ini? Masih kacau? Baik lagi nih sama gue. Siapa lagi kalau bukan Dul. Di video kali ini gue mau lanjutin alur film yang kemarin nih. Judulnya The Handmaiden. Buat yang belum nonton part satunya, coba ditonton dulu deh, biar kalian makin paham sama ceritanya. Entah kenapa ya, film ini tuh bikin gregetan. Oke deh, sebelum kita lanjut ke videonya, mending kalian subscribe dulu. Udah belum? Nah kalau udah, langsung ke loncengnya ya. Soalnya bakal banyak banget deh film seru dari kita. Ya udah, tanpa lama-lama lagi, anjing jadi kangen si Mike. Di part sebelumnya, Yuna yang dijebak di rumah sakit jiwa tersebut. Padahal seharusnya Hideko yang dimasukin rumah sakit jiwa. Setelah itu, si nostalgia pun dimulai. Terlihat masa kecil Hideko yang sering dihukum sama pamannya. Nah, di sana kalian akan mengenal Sasaki, yaitu seorang ibu-ibu galak di sana. Kalau pamannya Hideko namanya Zuki. Sasaki pun menakut-nakuti Hideko dan gak mau hidupin lampunya. Tapi untungnya bibi Hideko yang namanya Yuki datang dan nyalain lampunya. Yuki adalah salah satu orang yang sayang sama Hideko. Keesokan harinya, Hideko mendengar seorang pelayan yang ngata-ngatain dia pakai bahasa Korea. Mereka mikir Hideko nggak paham karena masih kecil. Tapi setelah itu, Hideko pun emosi dan menampar pelayan tersebut. Di waktu yang sama, Sasaki melihat kejadian itu dan menahan tindakan Hideko. Eits, tapi tahu-taunya Sasaki yang ditampar sama Hideko. Setelah itu, Sasaki ngelaporin Hideko ke pamannya dan lagi-lagi Hideko dihukum. Pamannya bilang kalau Hideko udah nggak sehat. Bahkan saking emosinya, pamannya bilang bakal bawa dia ke rumah sakit jiwa. Setelah beberapa omongan pedas dari pamannya, terlihat bibi Hideko yang nggak kuat dan pengen kabur dari sana. Tapi sayangnya, Sasaki menutup semua pintu yang ada di sana. Setelah beberapa hari, bibinya udah stres banget. Dan akhirnya, dia mutusin buat bundir karena udah nggak kuat. Singkat cerita, Hideko udah bertumbuh besar. Terlihat dia yang lagi membaca buku lelangan pamannya di sana. Nah, di scene ini kalian bakal paham karena di sini adalah pertemuan pertama Fuji dengan Hideko. Dan setelah seminar lelang tersebut selesai, akhirnya paman Hideko mengundang Fuji untuk makan malam. Pas mereka lagi makan bareng, tiba-tiba pamannya bilang kalau dia ada urusan dan ninggalin Hideko sama Fuji berdua. Di sini Fuji ngajak Hideko ketemuan khusus nanti malam karena ada yang harus dibicarakan. Singkat cerita, Fuji pun menunggu Hideko di suatu tempat. Tapi karena udah nunggu lama dan Hideko nggak datang, Fuji mutusin buat langsung nyamperin ke kamarnya Hideko. Brutal banget sahabat. Nah, di depan kamar Hideko, Fuji pun bilang ke Hideko kalau dia sebenarnya adalah bangsawan palsu dan cuma anak dari seorang petani. Bahkan di sini Fuji juga jujur tentang tujuannya, yaitu merebut harta Hideko. Karena semua omongan Fuji nggak mempan, akhirnya dia menawarkan pilihan kepada Hideko. Dia akan menyelamatkan Hideko dari sana, tapi dengan satu syarat, yaitu harta milik Hideko dibagi dua sama Fuji. Jadi di posisi ini, Hideko dijodohin sama om-om girang kenalan pamannya. Awalnya, Hideko menolak tawaran Fuji. Tapi karena takut ketahuan dan disangka pamannya, akhirnya Hideko setuju. Setelah itu si nostalgia dimulai lagi. Di sana dijelaskan kenapa Hideko takut disekap di ruangan bawah tanah tersebut. Dan ternyata ruang tersebut ada hubungannya dengan kematian bibi Hideko.
Shin pun kembali ke Fuji dan Hideko. Fuji pun menawarkan sebuah obat untuk membunuh pamannya. Dan jika obat itu diminum, dalam waktu 5 menit, pamannya akan meninggoy. Jadi, kalau Hideko minat, gak akan ada lagi yang bakal nyekap dia di ruang bawah tanah. Di sini, Fuji sempet-sempetnya modus dan bilang kalau itu adalah kado pernikahan mereka. Anjay, si pucek boy. Dan setelah itu, Hideko pun setuju. Di sini kalian akan paham kenapa Yuna bisa masuk rumah sakit jiwa. Ternyata Hideko emang minta seorang pelayan wanita kepada Fuji. Dan wanita tersebut harus menggantikan Hideko di rumah sakit jiwa nanti. Ini asal muasal kenapa Fuji nawarin kerjaan ke Hideko. Karena Fuji jatuh cinta sama Hideko, dia pun setuju dan menawarkan pekerjaan sebagai pelayan kepada Yuna. Setelah itu, kita bakal flashback lagi ke insiden cuci mulut Fuji dan Hideko. Ternyata Fuji dan Hideko cuma acting dan menjebak Yuna. Di sana Hideko di briefing biar seolah-olah Hideko jatuh cinta banget sama Fuji dan nerima lamaran Fuji. Hal itu biar Yuna yakin kalau Fuji melakukan rencana yang dia bilang ke Yuna. Nah, pas Fuji marah-marah sama Yuna, juga ternyata ada Hideko yang sembunyi merhatiin mereka. Pas Yuna pergi, Hideko kasihan karena wajah polos Yuna yang ditipu. 이모부 당신 그리고 Singkat cerita, terlihat Hideko yang mutusin buat bundir persis kayak bibinya. Tapi di sini Yuna mencegahnya. Di sana Yuna membongkar semua rencana Fuji tentang pernikahan dan perebutan harta Hideko. 스키야 Gak lama kemudian, Yuna minta maaf dan minta Hideko buat cerai sama Fuji. Di sini Hideko pun menjelaskan semuanya. Sebenarnya Hideko tahu asal-usul Yuna. Dan dia juga bilang kalau Yuna lah korban dari rencana ini. Dia juga ngejelasin tujuan Fuji nawarin pekerjaan ke Yuna. Setelah itu Yuna pun emosi dan melepas kaki Hideko dan membuat Hideko tercekek. Setelah kejadian itu, Hideko ketemu sama Yuna buat kerjasama menjebak si Fuji. 히데코 아가씨와 저는 한 편을 먹 Kemudian, Shin pun kembali seperti semula. Hideko menahan air matanya karena gak tega ngelihat Yuna yang masuk rumah sakit jiwa. Dan di sana, Yuna juga tidak mendapat hak asasi manusia. Kakinya dirantai, makanannya yang basi, isi kecoa pula. Kasian banget pokoknya. Nah, setelah beberapa bulan di sana, rumah sakit itu mengalami kebakaran. Di sanalah keberuntungan Yuna. Yuna pun memanfaatkan itu dan kabur dari sana. Di satu sisi, Fuji diajak kobam sama Hideko. Buset, amer ya minumannya. Di sana, ternyata Hideko udah ngeracunin amer tersebut. Hideko memberikan cairan beracun ke minuman itu. Setelah itu, Hideko pun tertawa melihat Fuji yang pingsan dan mutusin buat pergi ketemuan sama Yuna. Hideko juga membawa semua uang yang diambil dari Fuji. Singkat cerita, pas Fuji sadar, dia dikagetin sama anak buah paman Hideko. Fuji pun diancam dengan katana dan disuruh ikut ke ruangan bawah tanah milik pamannya. Di sana, Fuji diberi hukuman karena kasusnya dengan Hideko. Jari tangan Fuji dipotongin satu-satu sama paman Hideko. Di sana, Fuji pun memohon untuk ngerokok terakhir kalinya. Dan di sana, paman Hideko malah nanyain gimana rasa harta karun milik Hideko. Anjim sempet-sempetnya loh. Setelah itu, Fuji bilang kalau dia gak pernah ngapa-ngapain sama Hideko. Ya karena cuma acting aja selama ini. Dan darah yang ada di video part 1 bukan darah suci, melainkan darah dari goresan tangan Hideko. Setelah itu, paman Hideko melanjutkan hukumannya dengan cara menggunting Johnny milik Fuji. Dan pas mau motong Johnny-nya, mereka heran kenapa asap rokok milik Fuji warna biru. Ternyata rokok itu udah dicampur sama serbuk kimia yang mematikan jika dibakar. Ya siapa lagi kalau bukan kerjaannya Hideko. Setelah menghirup asap biru tersebut, mereka berdua pun koit. Di sana Fuji bilang, gak apa-apa deh gue koit, yang penting Johnny gue utuh. Lah, singkat cerita, terlihat Hideko dan Yuna yang lagi liburan di sebuah kapal pesiar.
Di sana, Hideko menjadi tomboy dan mereka menuju ke hotel. Sesampainya di sana, mereka berdua pun ciat, baku sodok seru. Mereka pun merayakan kematian dua orang jahat tersebut dan film pun selesai. Cie, kepo ya sama full filmnya? Langsung aja, tuh linknya gue taruh di deskripsi. Ya udah deh, gue Dul pamit dulu ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam Trama.